Halo guys, welcome back to my channel. Halo, nama aku Alicia Gabriel. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku, hi and welcome to my channel. So, for today, aku mau menceritakan atau menjelaskan pendapat aku tentang kejadian di Itaewon, Seoul pada saat Halloween kemarin. Jujur guys, pada saat aku tahu berita ini, aku juga sempat kaget karena kok bisa tiba-tiba karena merayakan Halloween jadi berujung maut kan. Tapi pada waktu itu, pada tanggal 29 Oktober kan emang sudah beritanya udah rame di Instagram. Tapi kan waktu itu masih 50 orang yang meninggal. Nah, aku tuh nggak expect bakal sebanyak itu yang meninggal dan yang datang ke acara itu. Jadi pas keesokan harinya, pas masuk berita kesebar luas gitu, baru kaget ternyata benar-benar semengerikan itu. Jadi, so yeah, let's get started. First of all, aku mau ucapin belasungkawa yang sebesar-besarnya untuk keluarga dan saudara-saudara yang telah ditinggalkan. Dan semoga kalian ditabahkan dan diberi kesabaran. Jadi guys, kejadiannya ini kan terjadi di tanggal 29 Oktober tahun 2022 pukul 1.20 waktu Korea Selatan. Dan kebetulan aku juga udah tahu berita ini di tanggal 29-nya di malam hari sekitar jam 10-an gitu. Dan awalnya aku tuh nggak expect bakal serame ini guys, karena pertama kali aku lihat itu korbannya tuh masih 50 orang. Dan aku pikir ini bukan tragedi skala besar. Dan untuk gambarnya pun aku juga belum lihat yang separah itu. Tapi ini memang benar-benar parah. Dan seperti yang kalian tahu, di jam 1.20 waktu Korea Selatan kemarin atau jam 10.30 waktu Indonesia Barat, terjadi tragedi yang sangat mengerikan guys di Korea. Terutama di Jalan Itaewon. Kalau kalian tahu Jalan Itaewon itu tuh sebenarnya memang jalannya banyak turisnya, banyak banget orang-orang asing yang tinggal di sana. Jadi juga banyak restoran, kafe atau bar punya bukan imigran sih, punya orang luar, bukan orang Korea. Dan di situ tuh memang pusatnya para turis. Ya, karena memang banyak perbelanjaan, banyak restoran, banyak makanan, bahkan terkenal juga makanan-makanan di situ ada yang halal maupun yang non halal. Jadi memang benar-benar di situ tuh bisa dibilang surganya para turis. Dan memang sudah menjadi tradisi bahwa setiap kali ada acara Halloween, memang itu yang besar tuh di Jalan Itaewon itu. Dan kebetulan di tanggal 29 Oktober kemarin, banyak restoran-restoran, kafe, dan bar di Itaewon itu membuat suatu event di situ. Makanya banyak orang-orang, khususnya remaja, yang pergi ke sana bersama teman-temannya untuk merayakan Halloween. Nggak cuma remaja orang Korea guys, tapi juga turis-turis asing dari Indonesia juga ada, aku banyak lihat. Itu juga mau merayakan Halloween di Itaewon, karena memang udah terkenal banget. Dan kebetulan di tanggal itu memang pengunjung itu lebih ramai 10 kali lipat dari biasanya. Dan ada sekitar 100.000 orang pengunjung yang datang ke Jalan Itaewon. Bahkan kalau sekalian lihat footage-nya, itu sampai di MRT-nya, di kereta bawah tanahnya, untuk mau naik ke atas jalan raya itu benar-benar macet banget, nggak bisa gerak. Apalagi yang di gang sempitnya, karena memang yang
susah banget keluar, yang benar-benar padat banget tuh di gang sempit. Kalau kalian lihat di gang sempitnya itu benar-benar sempit banget guys, kecil banget, dan itu benar-benar isinya 100.000 orang. So ya, kalian bisa bayangin sendiri sepadat apa, segila apa di sana. Dan aku juga ada lihat juga salah satu influencer yang bilang kalau dia tuh juga sempat ke Itaewon mau merayakan Halloween, dan dia tuh saking padatnya di gang itu, mau jalan itu benar-benar kakinya tuh nggak nginjak aspal guys, sampai melayang dia gara-gara saking terlalu padat kali ya, makanya sampai dia tuh jalan maju sambil melayang. Aku juga lihat ada beberapa footage atau video-video gitu yang orang yang paling depan itu, yang ujung gangnya tuh benar-benar sampai jatuh tumpah-tumpah gitu. Kalau aku lihat kayak di kejadian zombie, benar-benar tumpah-tumpah guys. Benar-benar bukan orang tuh bukan berdiri gini, itu udah jatuh-jatuh gini. Terus sampai mau ditarik sama petugasnya gara-gara kecepit di bawah, itu susah banget. Jadi benar-benar orangnya tuh banyak. Jadi ya bisa dibayangkan sehektik apa kalau misalnya aku yang ada di situ mungkin udah pingin nangis kayaknya, udah pingin nggak mau ke situ lagi kayaknya guys. Kabarnya memang di situ tuh juga ada event, memang ada event buat Halloween yang menyebabkan keramaian. Tapi juga ada rumor-rumor yang beredar kalau di situ tuh ada selebriti yang tidak diberitahu namanya datang ke tempat itu, ke Itaewon, yang membuat tempat itu tuh ramai gila-gilaan. Kalau aku lihat sih kemarin di satu video di TikTok itu ada yang ngevideoin, di situ ada Kim Yong Chul. Kalau kalian tahu itu presenter MC terkenal variety show-nya Knowing Bros. Dia datang ke situ, kayak dia tuh juga kayak mau buat konten kali ya. Tapi katanya aku baca komennya, bukan selebritas dia yang buat keramaian. Katanya ada satu lagi artis di dalam bar, aku nggak tahu siapa namanya, kita nggak tahu siapa namanya, yang menyebabkan keramaian itu. Tapi itu masih rumor, kita nggak bisa berspekulasi apa itu benar ada artis atau Kim Yong Chul atau bukan, juga nggak tahu, kita juga nggak tahu guys. Ada juga rumor lagi katanya ada yang bagiin permen itu isinya beracun atau ada yang diberi narkoba. Makanya yang buat orang-orang itu tiba-tiba terkena cardiac arrest atau henti jantung tiba-tiba. Tapi kita nggak tahu ya itu benar apa enggak. Tapi masa iya sih ada yang ngasih permen kayak gitu? Maksudnya tujuannya buat apa dia kasih kayak gitu? Kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya untuk cardiac arrest sendiri, aku rasa tuh karena orang-orang udah kehabisan oksigen, kepanasan, ada yang pingsan, ada yang keinjek-injek, atau mungkin ada yang punya penyakit jantung bawaan, atau ada yang punya asma. Kita juga nggak tahu ya, di situasi yang benar-benar kayak gitu tuh semua bisa terjadi guys. Kalau henti jantung tiba-tiba ya itu bisa terjadi, cardiac arrest tiba-tiba tuh ya bisa terjadi karena hal-hal yang seperti itu. Ya bayangin aja kalian kepanasan, dehidrasi, terus kalian nggak bisa gerak sama sekali, ya bisa jadi kalian pingsan, terus tiba-tiba diinjak-injak oleh orang-orang. Itu bisa saja terjadi guys. Oh ya, lebih parahnya lagi, ada satu video gitu yang aku lihat, kalau pas kejadian itu guys, masih ada banyak kerumunan yang berjoget-joget ria dan meneriakkan kata-kata sex on the beach. Menurutku itu udah benar-benar nggak etis banget, karena di situasi kayak gitu masih bisa-bisanya orang-orang tersebut itu nggak cepat tanggap untuk membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, yang lagi pingsan, yang lagi kecepit. Daripada kalian joget-joget, ya mending kalian perhatikan sekitar, membantu orang-orang tersebut.
karena ya satu nyawa itu sangat sangat berharga banget guys. Itu kayak benar-benar kalian nggak ada empatinya, nggak ada pedulinya terhadap lingkungan sekitar. Dan bahkan petugas-petugas yang di situ tuh karena terlalu banyaknya orang dan mungkin nggak mengatasi petugas, padahal petugas dari dipanggil banyak banget dari pemadam kebakaran, dari polisi, dari rumah sakit, tapi memang benar-benar nggak mengatasi. Akhirnya sampai mereka itu minta tolong warga-warga sekitar di situ untuk bantu memberikan CPR. Nah, banyak juga tapi yang mau, dan itu benar-benar bagus banget sih guys. Aku cuma mikir aja sih guys, kalau misalnya orang itu, warga-warga sekitar itu nggak ngerti dengan benar caranya CPR, apa itu juga nggak membahayakan keselamatan korbannya. Ya mungkin ada yang harusnya selamat tapi karena salah CPR mungkin terlalu menekan gitu, jadinya tambah sesak nafas, bisa jadi ya. Soalnya setahu aku juga CPR itu harus belajar, ada lisensinya. Kalau misalnya kayak orang-orang kayak kita biasa yang nggak ngerti apa boleh, tapi emang situasinya benar-benar urgent. Dan menurutku untuk orang yang bisa membantu udah bagus banget. Mending kalian berbuat sesuatu tapi akhirnya meninggal, tapi daripada kalian tetap berdiam diri dan melihat orang itu meninggal juga, itu lebih buruk. Itu sih guys menurut aku. Per tanggal 31 Oktober kemarin ada sebanyak 153 korban yang meninggal dunia, 350 orang yang hilang, 20 orang warga negara asing yang meninggal, dan juga ada 2 orang warga negara Indonesia yang luka-luka ringan. Dan untungnya puji Tuhan sudah pulang ke rumah masing-masing. Kabarnya juga ini tuh merupakan tragedi kedua setelah kapal Feri Sewol yang cukup memakan korban banyak, karena ini, dan menurut beritanya juga katanya ini tuh termasuk berita duka terbesar kedua setelah kapal Feri Sewol. Soalnya termasuk memakan korban yang cukup besar. Sebenarnya ini mengingatkan aku, kejadian ini tuh mengingatkan kita pada kejadian di Kanjuruhan Malang kemarin yang banyak korban meninggal juga karena kerusuhan yang diakibatkan 2 supporter sepak bola. Kalau ini bedanya, kejadiannya dilibatkan karena event Halloween. Sebenarnya temanya sih bener Nightmare Halloween in Itaewon, jadi nightmare beneran guys. Bener-bener gak expect sih. Mungkin banyak orang yang ikut trauma, apalagi kebanyakan korbannya itu remaja, masih muda-muda banget, yang maunya mereka tuh have fun sama teman-temannya, mau nongki bareng, mau senang-senang, tapi malah jadi berita duka. Sekarang kita tinggal tunggu aja update berita selanjutnya dari pemerintah Korea, dari berita-berita juga. Apa sih emangnya penyebab utama sampai keramaian ini tuh terjadi? Dan aku juga dapat kabar katanya sebenarnya tuh orang-orang itu kayak lihat mau ke Itaewon itu pakai Naver Map. Kalau kita kan pakainya Google Maps. Kalau di Korea tuh ada namanya Naver Map. Dan Naver Map-nya tuh mengarahkan jalannya tuh ke jalan gang sempit itu aja, padahal sebenarnya lewat gang besar, jalan raya itu juga bisa, tapi malah diarahkan ke situ. Tapi itu benar atau enggaknya juga masih belum dapat dipastikan. Tapi semoga aja kebenaran kejadian sebenarnya apa penyebabnya itu benar-benar terungkap. Kita kan pasti semua juga ikut penasaran, kok bisa ya tiba-tiba benar-benar ramai banget gitu tuh, ada apa. Tapi sih kalau menurut aku juga mungkin efek COVID-19 juga kali ya,
karena orang-orang sudah terlockdown selama hampir 3 tahun dan akhirnya bisa bebas meskipun belum hilang sepenuhnya COVID-19-nya, tapi kan sudah bisa bepergian, bisa ke restoran dan lain-lain, membuat orang-orang itu akhirnya meluapkan apa ya, kalau dibilang meluapkan keinginannya selama 3 tahun terakhir ini untuk berkumpul sama teman-teman atau Halloween bersama teman-teman. Ini kan Halloween pertama setelah COVID-19 kan guys. Mungkin itu udah jadi penyebabnya, apalagi juga border untuk turis ke Korea Selatan juga sudah dibuka. Jadi pastinya banyak turis-turis dari luar Korea yang datang mau berkunjung ke Korea dan akhirnya ke tempat itu karena emang tempat itu terkenal banget. So kita tinggal tunggu aja dan berharap semuanya dapat segera terungkap dan keluarga-keluarga yang ditinggalkan dapat dengan rela dan ditabahkan hatinya. Dan untuk keluarga-keluarga yang masih menunggu kabar dari anak-anaknya, dari saudara-saudaranya yang dapat bisa cepat diketemukan dalam keadaan hidup. Dan untuk aku mau kasih pesan terakhir aja sih guys. Ya mungkin memang kita sudah lama banget COVID-19. Kita pengen keluar, pengen mengekspresikan ini itu. Tapi kalau kalian tahu ada kerumunan seperti itu, mending kalian segera menghindar dan mencari tempat yang lebih aman. Karena memang akhir-akhir ini banyak banget kerumunan tuh yang menyebabkan kehilangan nyawa. Karena kita nggak tahu guys, kerumunan tuh bisa jadi tuh berbahaya banget. Apalagi kalau sudah keinjak-injak, kita juga nggak tahu. Dan bisa mungkin ditahan dulu, jangan benar-benar loss. Karena juga COVID belum sepenuhnya hilang guys, masih ada COVID juga masih ada di sekitar kita. Bahkan teman dan keluarga pun sampai sekarang masih ada yang kena COVID. Ya, stay safe, waspada selalu guys, dan semoga ini jadi pembelajaran buat seluruh negara, nggak cuma Korea aja, Indonesia juga. Kalau misalnya udah ada kerumunan tempat atau suatu event yang menyebabkan keramaian banget, harus benar-benar dijaga atau dibuat alurnya sebaik mungkin agar nggak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Gitu guys. Okay. So that's all for today and thank you for watching my video. Bye bye.